Oke, baiklah. Silakan. Siapa dulu yang mau memberikan pertanyaan sebagai bahan diskusi? Siapa dulu? Saya mau nanya. Dari Anissa. Silakan Anissa. Anissa. Kalau saya pikir itu tadi, kalau penggunaan bahan material kayu pengaruhnya dengan iklim itu lebih cocok di dataran tinggi atau rendah ya? Oke, kayu ya. Jadi kita kalau Iya, bicara material, ya kita kalau bicara tinggi atau material, rendah ya? ya, oke. Jadi kalau kita bicara Iya. material, berarti kita berbicara bagaimana dari sisi iklim, bagaimana mereka, terutama suhu ya. Kalau material suhu itu bagaimana dia terhadap si panasnya. Apakah dia sebagai penyerap panas atau pemantul panas gitu. Jadi kalau kayu memang di Indonesia terutama hampir semua bangunan-bangunan lama itu kayu. Jadi mungkin bukan hanya alasan iklim, tetapi dia alasannya cenderung kepada ketersediaan material lokal. Tapi terlihat bahwa kayu memiliki bukan elemen pengantar panas, gitu ya. Jadi dia bisa mereduksi panas di dalam bangunan. Kemudian itu memang cocok. Jadi dia memang kalau untuk bicara material alam, bukan hanya kayu, ada bambu, ada ijuk, ya, alang-alang, kemudian daun nipah, itu merupakan material-material organik, material-material alami yang memang mempunyai daya serap panas. Ya. Jadi dia bisa menyerap panas, bukan malah menghantarkan panas ke dalam bangunan. Jadi dia menyerap panas. Jadi memang cocok kalau untuk kayu. Untuk apakah dia cocok di dataran tinggi dan dataran rendah, kayu memiliki kecenderungan dia tidak panas gitu aja. Anda coba bisa rasakan bagaimana Anda punya lantai kayu, ya, lantai kayu atau parket di ruangan dibandingkan dengan keramik. Pada saat dia dingin, lantai kayu akan menjadi panas. Gitu. Dia membuat ruangan tambah hangat. Gitu. Jadi memang kayu memiliki sifat material yang memang cocok untuk kita di tropis. Itu kira-kira Anissa. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Pertanyaan. Saya Pak. Ya, Raffi gimana Raffi? Seputar yang radiasi matahari Pak. Kan di situ tadi yang saya ingat itu 50% yang masuk ke dalam permukaan bumi. Dan ada 4% kalau tidak salah yang terpantulkan lagi. Nah, jika melihat polusi akhir-akhir ini kan ada efek rumah kaca ya Pak? Ya. Bukannya yang terpantul oleh permukaan tanah lagi akan terpantul ada 4% kalau tidak salah. Bukannya yang terpantul lagi Pak? Jadi yang saya jelaskan tadi adalah kondisi normal ya. Kondisi normal bagaimana radiasi rumah kaca itu Pak. Ya, radiasi matahari. Nah, sekarang kalau efek rumah kaca sebenarnya efek di mana Anda tahu rumah kaca ya? Tahu nggak? Rumah kaca yang sering digunakan oleh orang-orang di pertanian. Dia kan menyerap panas, dia kan mengurung panas, saya pikir, sehingga ruangan bertambah panas, sehingga panas tidak bisa keluar. Jadi pemantulan dari cahaya, pemantulan dari panas itu tidak bisa terimbas keluar kalau dalam skala bumi. Dan itu yang membuat suhu bumi itu makin tinggi dengan radiasi yang tidak bisa dianulir, radiasi yang tidak bisa dipancarkan kembali. Walaupun kita dipancarkan, dia masih terkungkung dalam
terkumpul dalam satu ruangan besar gitu panasnya. Dan juga fenomena yang lain dari perubahan itu adalah lubang ozon. Lubang ozon yang memang efeknya apa? Lubang ozon itu kepada ultraviolet. Jadi itu ke kesehatan sebenarnya. Jadi itu juga mempengaruhi nantinya. Di samping rumah kaca tadi, kita juga bicara tentang lubang ozon, di mana makin banyaknya sinar ultraviolet yang masuk ke bumi, yang tidak terserap oleh si atmosfernya sendiri. Sehingga di sini orang-orang yang berkulit warna itu lebih beruntung, karena mereka punya proteksi adaptasi yang tinggi terhadap sinar ultraviolet. Yang itu sinar ultraviolet kalau berlebihan dia akan kearahkan bisa membuat kanker kulit dan segala macam. Jadi kalau bicara efek rumah kaca itu sudah efek yang terjadi di kita sekarang, sehingga walaupun dia sudah dipantulkan, dia akan kembali lagi, sehingga yang 4% sehingga radiasi matahari yang diterima bumi itu lebih besar, tidak hanya 50% tadi. Gitu loh. Ya. Itu Raffi, kira-kira. Ada lagi tambahan pertanyaan? Ada lagi? Oke, siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Ada hubungannya juga, Mbak. Ada hubungannya ya, dengan ya kalau misalnya gedung-gedung di di tempat yang beriklim panas atau gurun, seperti misalnya di apakah dia memakai material yang menghantarkan panas juga atau gimana Pak? Seperti logam dan sejenisnya Pak, buat beradaptasi dengan iklim itu? Gini, Anda merasakan, ini contoh aja kita beranalogi ya, Anda merasakan bagaimana Anda memiliki ruangan dengan atap seng dan ruangan dengan atap genteng, ya kan? Jadi kita melihat material-material sekarang itu memang ada material yang menjadi penyalur panas atau menghantarkan panas, dan itu dihantarkan begitu panas itu mengenai material, dia tidak diserap, tapi dia dihantarkan ke dalam ruangan, dan itu yang membuat ruangan semakin panas. Jadi kalau menggunakan material-material metal, ya, itu cenderung ruangan kita semakin panas, karena panas yang ada dari luar bangunan itu tidak sedikit sekali yang terserap masuk ke dalam bangunan, biasanya dari atap. Makanya untuk daerah-daerah panas atau daerah iklim tropis, alangkah baiknya kita punya perangkap panas di bagian atap. Ya, itulah kenapa salah satu yang kita sarankan adalah memiliki atap yang miring dan berplafon. Karena itulah wadah perangkap panas untuk sementara. Tapi kalau perangkap panas ini tidak disalurkan, dia akan merambat ke bangunan. Gitu. Kalau kita tidak salurkan, makanya kita berpikir di daerah tropis memiliki atap yang bernafas. Ya, jadi atap bernafas itu adalah atap yang pertama yang memiliki celah seperti material genteng, material-material alami yang memiliki celah untuk mengeluarkan panas yang berada di dalam yang terperangkap di ruang atap itu keluar. Karena kalau dia tidak terperangkap, dia akan turun lagi ke bawah tanah. Makanya kalau Anda atap seng, tidak hanya siang dia panas, pada saat malam pun, karena si panas tidak tidak berpindah ke ruang luar, dia akan merambat, sebagian akan merambat ke ruang dalam, sehingga ruangan-ruangan pun bertambah panas, lebih panas pada saat malam hari. Jadi memang disarankan bukan hanya bicara kayu, bisa juga material-material modern yang memiliki daya serap panas yang tinggi. Kayu hanya salah satu contohnya. Itu mungkin ya Ferry Fadli. Oke, ada lagi nggak yang Anda tanyakan? Pak, kalau
aluminium foil itu pada penggunanya pada atap gimana? Oke. Aluminium foil lagi ya. Aluminium foil itu punya dua fungsi. Pertama, fungsinya untuk mengatasi kebocoran. Ya, fungsi pertama adalah untuk mengatasi kebocoran yang di atap, sehingga bocor itu kalaupun di penutup atapnya bocor, ia hanya sampai kepada aluminium foil. Tetapi ada beragam jenis aluminium foil. Ada aluminium foil yang 1 lapis, 2 lapis, dan 3 lapis. Nah, aluminium foil yang 3 lapis, di antara 2 aluminium foil biasanya ada lapisan yang bisa menyerap panas. Ya, lapisan yang bisa menyerap panas dan dia lebih tebal. Dan kalau prediksi saya tidak terlalu efektif. Aluminium foil kecenderungannya dipakai untuk mengatasi kebocoran. Untuk panas di daerah tropis tidak efektif karena lapisannya sangat tipis, gitu ya. Lapisannya sangat tipis. Itu panas masih bisa meresap, masih bisa masuk menghantar ke dalam ke bangunan. Itu kira-kira. Ya. Ada lagi yang Anda tanyakan? Silakan. Oke, Raffi. Atap itu lebih baik, lebih tebal ya Pak ya? Kenapa? Maksudnya tebal itu kayak atap itu kayak benar-benar lebih ke ketebalan bukan material. Dua-dua. Kalau saya pikir ya kita memilih material yang ketebalan tidak, bukan material. Gitu nggak? Dua-dua. Jadi ketebalan juga pengaruh. Kita tidak bisa menghindari panas masuk ke bangunan ya, karena memang apalagi dari atap ya, itu memang kondisinya seperti dia elemen pertama yang dan paling banyak terpapar matahari, sehingga bukan hanya materialnya saja yang kita pikirkan, yang harus kita pikirkan bagaimana kita membuat ruang bawah atap itu memiliki volume yang besar. Nah, sehingga atap dengan kemiringan yang curam itu akan memperbesar volume udara dan akan menangkap panas sementara di dalam bawah atap. Ya. Kemudian atap juga harus punya lubang yang tadi saya bilang bernapas, sehingga udara yang terperangkap pun bisa keluar. Contoh genteng. Genteng itu bukan atap yang masif ya. Di antara sela-sela genteng itu masih bisa keluar udara. Tapi kalau Anda pakai seng atau pakai asbes atau pakai fiber yang lempengan-lempengan besar dan masif, itu udara panas yang terperangkap di dalam bangunan itu tidak bisa keluar karena dia masif. Begitu dia masif, panas itu akan turun ke ruangan. Nah itu kira-kira. Jadi bicara jenis material yang bukan penghantar panas, bicara ketebalan, bicara volume ruang atap. Dan biasanya harusnya berplafon, karena kalau tidak berplafon atau atap yang atau etik ya, ruang bawah atap yang dimanfaatkan untuk ruangan itu biasanya dia akan panas, gitu. Ya, itu kira-kira, Raffi. Ya, ada lagi nggak yang Anda tanyakan? Silakan. Oke, Satria. Oke. Saya sedikit menyanggah aja tadi kata Bapak kayak ada apa ya, material yang lebih mengantar panas gitu kayak. Terus apakah itu jadi solusi sebagai untuk bangunan yang berada di cuaca dingin atau cuaca
Ya, Kayak yang mungkin dingin seperti itu. Apakah itu jadi solusi bagi bangunannya atau gimana? ya. Jadi Anda bisa lihat sih sebenarnya kenapa material terbarukan, ya, material masa kini dari seng itu banyak digunakan juga oleh rumah-rumah tradisional saat ini. Terutama kalau saya melihat rumah yang bagus memang rumah-rumah tradisional yang ada di pegunungan atau di dataran tinggi, ya, rumah-rumah yang ada di dataran tinggi itu solusi benar menurut Anda. Karena satu, seng itu dengan pendekatan pragmatis dia menjadi mudah dipasang, ringan, gitu ya, sehingga tidak perlu struktur yang kuat untuk struktur atapnya, dan juga penghantar panas masuk ke ruangan. Tapi ya, apalagi memang rata-rata untuk rumah-rumah tradisional kita rumah-rumahnya biasanya tanpa plafon, dan itu yang menjadi sebuah solusi. Jadi kalau di daerah pagar alam, daerah Danau Ranau, daerah Pulau Panggung, itu rumah-rumah menggunakan atap seng ya menjadi satu solusi terhadap rumah dengan yang mampu menyimpan panas untuk mengkondisikan ruangan di dalamnya. Kira-kira itu. Ya, benar Satria. Nah, ada lagi nggak yang bisa kita diskusikan di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak. Ahmad Ika. Ya, gimana? Ahmad, silakan. Ini Pak, untuk masalah atap tadi kan Pak, kan sekarang nih kan ada atap yang green rooftop itu Pak, apakah atap itu tuh dapat menurunkan? Ya, gimana? Ntar suaranya putus-putus, Ahmad. Halo? Halo? Ya, silakan. Sekarang kan ada bisa untuk menurunkan suhu juga Pak? Apa? Yang Roof garden? Kita dipasang tanaman-tanaman gitu. Oke. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara meletakkan suatu media organik di atap, berarti kita punya struktur yang khusus. Ya, benar bahwa dengan kita meletakkan tumbuhan di bagian atap, itu bisa mengurangi panas. Benar. Kemudian, tetapi alangkah baiknya, dia tidak datar. Jadi atap-atap roof garden yang datar, oke, dia mengurangi panas, tetapi secara konstruksi dia harus terproteksi dari air. Dan kita harus menambahkan media-media lain. Dan memang menjadi suatu solusi dengan, tapi perawatan seperti apa? Kita merawat tanaman di atas atap. Dan kalau bisa, atapnya tidak datar, miring. Tapi kalau pendekatannya adalah pendekatan iklim dan untuk mengurangi radiasi panas, is okay. Tapi kita juga harus memilih material atapnya apa. Agak bingung juga kalau kita meletakkan roof garden dengan material penutup atapnya dari seng. Biasanya material-material roof garden yang ada adalah beton. Dan biasanya bentuknya adalah atap yang datar. Bisa, tetapi bisa menjadi solusi untuk mereduksi panas, tetapi memang butuh desain dan butuh perawatan yang khusus. Saya kira itu. Ya, Ahmad. Ada lagi? Silakan. Yang Anda tanyakan. Ya, Ferry.
Saya Pak, Ya, gimana? mengenai rumah tradisional yang ada di pegunungan atau di dataran tinggi, benar nggak sih Pak, mereka itu cenderung membuat bukaannya sedikit untuk menghalang sinar matahari atau radiasi matahari, karena di dataran tinggi itu radiasi mataharinya kan besar juga Pak. Benar nggak sih Pak gitu Pak? Oke. Wah, si Ferry lagi dalam perjalanan nih kayaknya. Ya, oke, gini. Memang kita melihat banyak rumah-rumah tradisional itu memiliki bukaan yang kecil. Ya. Pertama pertimbangannya adalah bicara pertimbangan iklim. Kita tidak di rumah tradisional tidak butuh bukaan yang besar untuk mendinginkan atau mendinginkan ruangan, atau malah sebenarnya ruangannya harus hangat, harus panas pada saat malam hari, sehingga solusi menangkap panas di rumah tradisional menjadi solusi untuk dataran tinggi. Itu pertama. Yang kedua, bukaan kecil itu biasanya karena aktivitas. Kalau kita bicara rumah tradisional, biasanya aktivitas di dalamnya tidak membutuhkan view. Kalau kita bicara di arsitektur, ya tidak membutuhkan view yang besar, sehingga kadang mereka di dalam rumahnya cenderung untuk istirahat, untuk tidur, gitu ya. Sedangkan aktivitas lain mereka akan di luar, di outdoor, di luar ruangan. Nah itu, jadi solusinya memang benar bahwa kalau kita melihat dari sisi iklim, dengan suhu yang rendah dan angin yang kuat, yang bisa membuat penghuni tidak nyaman karena dingin, sehingga secara desain mereka juga merupakan desain yang desain bangunan atau desain rumah yang mampu merangkap atau dia bisa menangkap panas, tidak banyak panas yang keluar. Itu benar, Ferry. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Masih ada pertanyaan? Ya, Agung, gimana, Agung? Tadi kan Ferry kan bilang untuk bangunan itu di dataran tinggi, Pak. Yang bukannya itu. Ya. Nah, bagaimana kasusnya kalau yang terjadi itu kayak di daerah Timur Tengah, Pak? Apakah sama saja? Oke. Ya, oke. Timur Tengah menarik. Timur Tengah kita melihat ya iklimnya tropis ya. Tropis dan kering. Kemudian Anda bisa bayangkan bangunannya biasanya materialnya dari lumpur atau tanah atau batu bata dengan ketebalan yang lumayan besar. Itu solusi sebenarnya. Kita harus pahami bahwa kalau kita di Timur Tengah, perbedaan suhu di siang hari dan malam hari itu luar biasa besar. Tidak seperti di kita. Jadi perbedaan suhu di Timur Tengah itu malam dia bisa panas di 40 derajat, di siang bisa panas 40 derajat, dan malam dia bisa dingin. Nah, sebenarnya bangunan-bangunan Timur Tengah dengan material dari tanah, dengan ketebalan dinding yang luar biasa, itu juga berfungsi untuk menangkap panas di malam hari. Karena malam hari di sana dingin, beda dengan kita, jauh. Jadi perbedaan suhunya jauh antara siang dan panas. Siang dia bisa panas dan malam dia bisa dingin. Jadi solusi untuk bangunan-bangunan Timur Tengah juga bangunan yang mampu menangkap panas, memerangkap panas di malam hari. Makanya mereka punya dinding yang tebal,
Jadi dinding tebal itu pada siang hari dia dipanaskan, ya, dan pada malam hari dinding tebal itu akan mengeluarkan panas ke dalam ruangan. Dengan sedikitnya bukaan, panas akan dapat menghangatkan ruangan. Kira-kira itu, Agung. Ya. Ada lagi? Berarti dinding Ya. yang dipakai di Timur Tengah itu berfungsi sebagai dua macam ya, Pak? Sebagai penghangat Ya. dan juga sebagai pendingin. Ya, jadi dinding yang di Timur Tengah itu dengan material alam juga, itu berfungsi juga untuk menyalurkan panas di malam hari ke dalam ruangan, sehingga ruangannya jadi hangat. Ya. Ya, gitu Agung, kira-kira Agung. Baik, Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang kira-kira Anda tanyakan? Nanti dalam minggu ini saya akan buatkan tugas untuk materi 1 dan 2, ya, tentang iklim. Nanti materi 3 juga kita akan ada tugas. 3 dan 4 itu kan ada tugas. Biasanya tugas kelompok. Nanti saya akan share di mana? Di laman e-learning, Sri. Saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup kuliah kita hari ini. Tapi tolong sebelum kuliah ditutup, kita coba absen. Saya minta semua video bisa Anda buka sekarang. Silakan. Oke, videonya dibuka. Kita akan absen sementara. Absen. Ya. Ya, silakan Raffi, Satria, Kevin, Farid, kemudian Ahmad, Anissa, Rosa. Kita absen dulu, absen muka, gitu ya. Sudah? Oke. Oke, Agung sudah buka. Ada lagi, Tama, Satria, silakan buka dulu ininya, videonya sebentar. Sudah dibuka, Pak? Ya, Satria sudah. Yang lain mana? Udah, Pak. Oke, Anissa sudah. Ada lagi? Silakan. Rosa, Rika, Nida, Rania. Sudah Rika. dibuka semua, Pak. Belum, kok nggak kelihatan di saya ya? Sudah semua ya? Kalau udah semua, Pak. Iya, kok di saya hitam semua? Kenapa ya? Oke, sip, nggak apa-apa. Internet. Oke, kopi sudah. Kita akan ketemu lagi Senin depan. Tolong dalam Anda bisa lihat beberapa hari lagi di laman di laman e-learning. Saya akan coba buat tugas buat Anda. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita yang ketiga di Arsitektur Tropis. Selamat siang, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Pak.
Yuk. Pak. Pak. Hmm.